Film ini berset tahun 80-an dan merupakan versi remake dari film sebelumnya. Berkisah tentang Dominic, seorang bocil ABG yang tertarik untuk menjadi bagian dari football casual karena terpengaruh oleh seorang top boy film lokal, Om Beksi. Dia diterima dengan cepat di film tersebut karena mulutnya yang jago bacot dan selera humornya yang tinggi. Sampai akhirnya film mereka berselisih dengan rival abadi hingga terjadi kekerasan di luar batas. Dom menyadari dan keluar dari sana tidaklah mudah. Ya daripada bacot mulu, mendingan dimulai aja kali ya. Hayo tuh ah. Pemirsa, apa pemirsa? Film dibuka dengan adegan seorang pria yang sedang ngaca dan banyak gaya alias legeg menghampiri istrinya yang terlihat masih ngajedok di tempat tidur. Ternyata dia baru saja melahirkan kemarin. Pria itu berpamitan kepadanya untuk pergi menonton pertandingan sepak bola. Pria itu pun keluar dari rumah dengan legegnya dan masuk menuju sebuah telepon umum koin. Maaf buat angkatan Upin Ipin, mungkin sepertinya kurang familiar ya dengan tempat seperti ini, yang lebih mirip kayak toilet portable. Dia menelpon seseorang dengan sebutan Super Mario, yang mana dia adalah gegeduk supporter tim Millwall. Pria ini menantang mereka untuk melakukan pertarungan di sebuah tempat tanpa adanya polisi. Ternyata pria ini bernama Beksi atau Bex. Dia adalah gegeduk dari sebuah firm klub bola West Ham United. Dia pun mengajak anak buahnya untuk bergerak menuju ke tempat pertempuran adu gengsi antar dua supporter beda klub tersebut. Sepertinya polisi telah mengetahui rencana mereka. Dengan jumlah yang terbatas, polisi mencoba menahan aksi keduanya, sehingga hanya ada adu bacot lah yang terjadi, tanpa ada adu otot, apalagi adu bagong. Amit-amit, masa jeruk minum jeruk. Dasar monyet bau, kadal bintit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, dinosaurus, brontosaurus, kick. Scene berganti di mana ada dua bocil terlihat di atas sebuah rumah susun yang sudah tidak terpakai, sedang melinting daun jagung kering. Ya minimal kalau diisep bisa bikin batuk sama pusing. Ternyata bocil ini bernama Dominic atau biasa disebut Dom. Namanya juga bocil sarap. Mereka ngesengin orang-orang yang lagi lewat di bawah. Emang koplok sih iya budak. Terry mengajak Dom untuk pergi ke sebuah lapo tuak nanti malam, sehingga Dom pun mencari tambahan uang dengan ikut bekerja membantu ayahnya. Malam pun tiba, kedua bocil-bocil ini pun akhirnya pergi ke lapo tuak tadi. Tanpa sengaja mereka melihat seorang pria yang berdandan aneh, berjaket dan bercelana pendek khas dede-dede gemes sedang berjoget dangdut dengan lincahnya. Saya masih tinggi, dijamin masih tinggi, sama sekali. Si Terry nyamperin buat nyari masalah. Kepancing emosi, dia manggil teman-temannya buat kasih pelajaran sama itu orang. Tapi baru aja disodok hidungnya, Terry udah meriksa-meriksa sakitan. Nope. Dan akhirnya bocil-bocil belakok ini pun pulang. Pagi harinya Terry nyamperin Dom di rumahnya dengan muka yang goreng patut karena ada tempelan solasi di hidungnya. Terry cerita ke Dom kalau sebenarnya pria yang mereka ganggu semalam adalah Bex, gegeduk dari sebuah firm. That fellow in the club was Bex. Hal tersebut membuat mereka ketakutan. Akhirnya Terry dan Dom memutuskan untuk menemui Bex di sebuah lapak tua langganannya untuk sungkem dan minta maaf. Mereka berdua mendatangi Bex untuk meminta maaf. Dan Bex pun menerima permintaan maaf mereka dan menyuruhnya pun untuk segera pulang. Keesokan harinya, Dom menghampiri tempat di mana Bex bekerja. Ternyata Bex bekerja di sebuah agen perumahan. Dom terlihat tertarik untuk bergabung bersama firm yang Bex pimpin. Dia minta bantuan kepadanya untuk bisa menonton sebuah pertandingan bola nanti. Akhirnya Bex membawa Dom ke sebuah toko olahraga dan membeli sebuah sepatu kodachi dan jaket. Untuk bergabung bersama firmnya, Bex menyuruh Dom untuk berdandan kasual seperti dirinya dan teman-teman sekumpulannya. Dan ia minta Bex datang nanti malam karena akan ada pertandingan bola antar kampung yang memperebutkan Piala Dumba Cup di lapangan kelurahan. Akhirnya Dom pergi menemui ayahnya untuk meminta uang agar bisa membeli sepatu yang trendy dan terkini seperti Bex. Harganya nggak murah lah buat bocil seumuran Dom yang belum punya penghasilan. Coba aja cari di Tokped Adidas Dream Trap. Lumayan kan harganya, kalau dibeliin sembako bisa buat sebulan. Dengan sepatu barunya, Dom menuju lapangan kelurahan.
Sudah ada Bex dan teman-temannya yang sedang bertarung melawan RT sebelah. Bex pun menyuruh Dom untuk menjadi kiper, walaupun sebenarnya bukan posisi favoritnya. Dalam satu waktu, Dom berhasil menepis tendangan penalti dari lawannya dan membuat dirinya dieluk-elukan, bukan digodoikan. Terima kasih. Sebelum pulang, Bex memastikan anggotanya untuk berangkat sesuai jadwal keberangkatan KRL esok hari yang akan membawanya ke pertandingan melawan Portsmouth. Tidak lupa Bex memuji sepatu baru Dom. Anjay, Adidas Dream Tech guys. Nice trainers, Dom. Scene berganti di mana Bex sedang berada bersama kliennya di sebuah lokasi proyek. Tampilannya sebagai seorang pekerja sangat jauh beda jika dia menjadi seorang supporter bola. Profesional sekali ya Om Bex ini. Tiba-tiba temannya datang dan mengabarkan jika ada pertemuan nanti malam dengan firm Millwall dan firm Portsmouth. Malamnya Bex menuju ke laboratorium tempat pertemuan kedua firm tersebut. Bex minta agar mereka bersatu untuk melawan 4.000 supporter Jerman yang akan datang pada Piala Eropa musim panas nanti. There's over 4,000 Germans booked in for Europe this summer. Tapi sayang, ajakan Bex ditolak oleh mereka karena gengsi dan ego masing-masing. Hal itu membuat Bex marah dan menantang masing-masing firm untuk bertarung saat pertandingan klub mereka nanti. Bahkan mengancam Yeti, gegedugnya Millwall dengan 150 jahitan di bajunya. Bangetnya. Kembali ke Dom yang mengajak kedua orang tuanya ke toko olahraga yang menjual barang-barang kasual mahal bermerek. Dasar bocil gak ada akhlak memang ini si Dom. Banyakan gaya. Akhirnya diiringi lagu dari Fierce to Fierce, Dom pun ngegaya di kaca kamar dengan jaket L seri mini yang baru saja dibelinya sambil ngebacot sendiri gak jelas. See you. I need you so hard. Singkat cerita, rombongan kondangan Bex pergi menggunakan KRL menuju Portsmouth. Ya, dasar kasual-kasual edan, mereka sengaja tidak membeli tiket dan malah mengajak kondektur untuk minum larutan penyegar panas dalam adem sari. Koplok. Mereka pun tiba di sebuah tempat pasar malam dan siap menunggu para Pompey julukan untuk fans Portsmouth di situ. Trigger pamit untuk mencari gorengan karena ia lupa belum sarapan sebelum berangkat. Benar saja, sudah ada 200 orang lebih siap menunggu di tempat tersebut. Bex maju di depan dan mengucapkan salam olahraga. Hingga pertempuran pun terjadi, termasuk Dom yang baru pertama kali ikut serta. Rombongan Trigger yang tadi nyari sarapan akhirnya datang dan membantu Bex yang sudah lebih dulu bertarung. Para pencari ribut pun akhirnya pulang naik KRL. Di sana Bex memuji Dom karena dia ikut serta dalam perkelahian dan berada di barisan depan. Di hari yang lain saat Dom membantu ayahnya bekerja, Bex menghampiri mereka. Dia menawarkan pekerjaan untuk mereka. Tanpa lama-lama ayahnya pun menyanggupinya. Scene berlanjut di mana Dom dan temannya berada di toko olahraga, tiba-tiba saja membuka jasa pemindahan barang. Si bedul, pantesan aja baju-bajunya aredan. Dan akhirnya Dom masuk ke pergaulan mereka, siang bekerja, malam poya-poya. Dalam sebuah pertemuan, Bex menguji kesetiaan Dom, di mana bila memang ingin menjadi kelompok ini, Dom harus rela ditato Mickey Mouse. Para anggota pun saling memperlihatkan tato mereka masing-masing, tapi ternyata itu hanya tato bohongan yang niatnya hanya untuk mengerjai Dom. Bisa aja si Om. Adegan berganti dengan Dom yang pergi ke laboratorium tempat biasa berkumpul. Yang satu Villa Terindra, yang satu lagi Villa Bob. Tiger sepertinya terlihat kurang suka karena dia rasa Dom terlalu mengikuti gaya berpakaian Bex, yang membuat Dom jadi bahan cengan semuanya. Dom pun baper dan meninggalkan lapotok dengan gondok. Kalemkeun we bro. Bex kayak nggak enak hati. Akhirnya dia nyamperin Dom ke tempat kerjanya dan minta maaf atas kelakuan Trigger kemarin dan mengajak malam nanti ke lapotok biasa. Dom akhirnya pergi ke tempat biasa dan bertemu Bex di sana. Terjadi pembicaraan jika esok hari mereka akan pergi ke sebuah tempat yang disebut istana. Tidak lupa Bex memberi seorang ublag untuk membuat Dom lebih terlihat dewasa. Dan ada bagong pun terjadi antara si ublag dan si bocil Dom. Hari yang dinanti pun tiba, tapi di tengah perjalanan tujuan mereka berubah haluan dan menuju ke tempat firm Millwall pimpinan Yeti biasa berkumpul. Pertempuran pun terjadi, tapi apa daya, ternyata lawan mereka membawa senjata, membuat banyak anggota kelompok Bex terluka, bahkan ada yang sampai terluka parah di bagian wajahnya. Pertempuran yang tidak seimbang dan sebenarnya melukai aturan berkelahi hooligan-hooligan Inggris.
yaitu berkelahi dengan tangan kosong. Akhirnya Dom dan Trigger berencana untuk balas dendam. Mereka menunggu salah seorang anggota Formula keluar dari lapak tua. Setelah terlihat sendirian, kemudian mereka berdua menghajar orang itu sampai menjerel. Pokoknya mah bobok PCS. Mereka pun pulang dan begitu terkejutnya setelah sampai di parkiran mobil mereka sudah dalam keadaan hancur berantakan. Di salah satu mobil tersimpan pesan yang ternyata pesan tersebut dari Om Yeti. Cikan pisanjing si Yeti, jantan coklah ayu dikasih bu. Koplok teh. Gak cocok menjadi seorang pemimpin. Bangsat kau. Bex akhirnya menghubungi Yeti tentang masalah persatuan mereka. Adu bacotlah seperti biasa. Dan tanpa sengaja, anak Bex bermain dengan cutter yang tersimpan di jaketnya sampai mulutnya terluka. Kejadian itu membuat istrinya ngamuk-ngamuk. Sabar Om Bex. Keesokan harinya Bex menghampiri Dom yang sedang bekerja dengan ayahnya. Ia bermaksud minta antar dengan menggunakan mobil ayahnya. Dom sempat menolak tapi Bex terus memaksa. Bahkan Bex pun sampai sesengor ke ayahnya Dom. Dia sangat khawatir pada Dom dengan kejadian tersebut. Akhirnya Bex menemui Snowy di rumahnya dengan diantar Dom. Bex mengutarakan maksudnya untuk balas dendam atas perilaku Yeti yang sudah membuat bubuk beberapa anggota firmnya. Tapi Snowy menolak dan akhirnya dia dikeluarkan dari firm tersebut. Pernyataan Snowy benar, ini hanyalah sepak bola, tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Bex pun pulang menuju ke rumah ibunya untuk mengambil alat-alat tempur untuk melawan Yeti esok hari. Sementara Dom galau karena tetap dipaksa untuk ikut bertempur besok. Hari yang dinanti tiba, Bex mendatangi anggotanya di sebuah tempat dengan membawa peralatan tempur yang ia sudah siapkan. Namun, ternyata hanya sebagian anggota yang hadir. Sementara itu, Dom mengingatkan jika aksi mereka ini terlalu berbahaya dan berlebihan. Bex yang sudah terlanjur emosi malah mengepret Dom. CS kami dikepret gini. Gimana sih Om? Akhirnya mereka semua menuju ke TKP, yaitu tempat kejadian pertempuran di mana kelompok Yeti sedang menunggu KRL yang akan membawa mereka ke pertandingan di kota lain. Pertempuran terjadi dan kelompok Yeti berhasil dipukul mundur. Termasuk Yeti yang jatuh tersungkur. Tapi ternyata Yeti menyembunyikan cutter di balik kaos kakinya, dan dengan santainya ia menusuk perut Bex yang membuat dirinya jatuh. Sementara Dom hanya ngahuleng di atas menyaksikan penusukan tersebut. Terlihat malam harinya beberapa polisi mendatangi rumah Bex dan mengabarkan tentang kematian dirinya. Esok harinya si bocil Dom dengan setelan villa Bobnya mendatangi lapak tempat biasa berkumpul. Tapi dia tidak masuk, hanya mengintip saja dari jendela. Dom pun kembali dan bertemu dengan Terry, CS lamanya, dan mereka pun kembali berteman seperti dulu kala. Sekian.